Halo teman-teman semua, nama saya Tania Alfreda, dan selamat datang di video tutorial pengenalan fitur aplikasi Mendeley. Di video ini, teman-teman sekalian akan mendapatkan tutorial seputar aplikasi Mendeley. Seperti apa sih Mendeley itu? Bagaimana cara menginstal Mendeley? Dan juga cara menambah artikel, mendownload e-paper, cara membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley akan dibahas di video ini. Oke, mari kita mulai aja ya. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih Mendeley itu apa? Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang menulis karya ilmiah atau sebagainya, aplikasi Mendeley ini sangat berguna baik dalam mencari artikel penelitian maupun menulis kutipan dan daftar pustaka. Karena dengan menggunakan Mendeley, kutipan dan daftar pustakanya bisa dibuat secara otomatis tanpa teman-teman khawatir tentang kaidah penulisannya yang benar. Nah, teman-teman, untuk melakukan hal tersebut, sudah pasti pertama-tama kita harus menginstal aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Jadi langkah pertama yang saya ingin teman-teman lakukan adalah membuka google.com. Seperti ini, lalu di kotak pencariannya nanti teman-teman bisa mengetikkan download Mendeley Desktop. Ketika muncul hasil pencariannya, maka teman-teman tinggal klik hasil pencarian yang pertama. Nah, akan muncul halaman seperti ini untuk proses pertama download. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu sistem operasi apa yang teman-teman pakai, apakah Windows, Linux, macOS, atau sebagainya. Karena teman-teman jika menggunakan Windows, maka teman-teman bisa langsung klik download Mendeley Desktop for Windows yang ini. Namun jika teman-teman menggunakan Linux atau macOS, teman-teman bisa langsung klik link download yang ini ya. Jika sistem operasinya bukan Windows. Nah, karena saya Windows, jadi saya klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, di sini akan muncul proses mendownload file, dan sekarang filenya sudah selesai di-download. Ketika sudah selesai di-download, mari kita buka. Nah, beginilah halaman pertama ketika teman-teman melakukan langkah-langkah untuk proses instalasi Mendeley Desktop. Di sini teman-teman bisa langsung klik next. Untuk license agreement-nya, teman-teman bisa langsung klik I agree. Lalu di sini teman-teman bisa langsung klik next lagi. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik install di sini untuk langsung memulai proses instalasi Mendeley Desktop. Setelah teman-teman klik install ini, nanti akan memulai proses instalasi dari Mendeley Desktop. Ketika sudah selesai nanti, teman-teman bisa langsung klik finish. Dan ketika sudah selesai akan muncul aplikasi Mendeley Desktop seperti ini di halaman utama dari layar komputer Anda, yang mengartikan bahwa Mendeley Desktop sudah berhasil terinstall. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, karena proses ini akan saya cancel untuk saya sendiri ya, karena sebelumnya saya sudah mendownload Mendeley Desktop dan sudah ada di komputer saya. Jadi sudah tidak perlu di-download lagi bagi saya. Nah, karena Mendeley Desktop sudah selesai di-download dan di-install, mari kita buka Mendeley Desktop. Nah, beginilah tampilan pertama dari Mendeley Desktop. Bagi teman-teman yang sudah punya akun Mendeley atau akun Elsevier, teman-teman bisa langsung memasukkan email dan password yang sebelumnya telah Anda gunakan untuk registrasi.
Dan teman-teman bisa langsung login dengan mengklik sign in di sini setelah memasukkan email dan password yang teman-teman sudah registrasikan. Tapi tenang saja, buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Mendeley atau belum punya akun Mendeley, teman-teman bisa langsung register akun di sini. Tinggal klik register di sini dan teman-teman bisa mulai untuk meregistrasikan akun dan email teman-teman untuk menggunakan Mendeley. Perlu diperhatikan juga ya teman-teman bahwa ketika melakukan proses registrasi harap menggunakan email yang aktif karena email tersebut nantinya akan digunakan sebagai email verifikasi untuk meregistrasikan akun Mendeley teman-teman. Jadi pastikan gunakan email yang aktif ya. Nah, ketika teman-teman sudah selesai meregistrasikan akun teman-teman, di sini bisa langsung masukkan email dan password yang teman-teman gunakan sebelumnya pada saat registrasi. Dan di sini saya akan memasukkan email dan password milik saya sendiri. Teman-teman bisa memasukkan password dan email milik masing-masing ya. Sign in. Nah, begini adalah halaman ketika sudah login ke dalam Mendeley Desktop. Akan muncul notifikasi seperti ini pada awal masuk tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Mendeley, pasti di sini tulisannya adalah not installed. Di sini kita akan menginstal Citation plugin karena Citation plugin ini berguna untuk menambahkan kutipan dan daftar pustaka yang nantinya akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi teman-teman bisa langsung klik install now di sini untuk melakukan proses instalasi plugin untuk Microsoft Word. Nah, ketika berubah menjadi install begini, sudah dipastikan bahwa Citation plugin untuk Microsoft Word milik teman-teman sudah terinstall. Di sini teman-teman bisa langsung klik close. Klik close lagi dan begini adalah halaman Mendeley Desktop. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Mendeley, di sini pasti all dokumennya akan kosong. Jadi karena saya sebelumnya telah menggunakan Mendeley, di sini ada dokumen gitu kan, pasti bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan pasti di sini kosong. Jadi jangan khawatir. Karena itu normal. Nah teman-teman, setelah selesai melakukan proses instalasi Mendeley Desktop, kita akan memulai tentang cara untuk menambahkan artikel ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Jadi akan ada 3 cara yang akan kita pelajari hari ini. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menambahkan artikel yang pertama. Cara pertama ini adalah dengan menggunakan situs resmi dari mendeley.com. Sini kita akan membuka mendeley.com. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman pencarian Mendeley. Untuk artikelnya, di sini teman-teman bisa bebas mencari artikel apa aja. Misalkan teman-teman bisa mencari tentang biologi, COVID-19, machine learning yang sesuai dengan pilihan teman-teman saja. Untuk sekarang saya akan menggunakan dan mencari artikel tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Search. Nah, di sini akan muncul berbagai jurnal yang bisa teman-teman kutip. Di sini ada banyak yang berkaitan tentang artificial intelligence. Di sini saya akan menggunakan jurnal yang sering dikutip. Jadi di sini teman-teman bisa difilter ya.
Bisa yang paling relevan, paling terbaru, atau yang paling sering dikutip. Di sini saya memilih yang paling sering dikutip. Nah, di sini bisa ketahuan ada berapa kali kutipan. Di sini ada 10.000 dan 700 kali dibaca gitu. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan jurnal ini ke dalam aplikasi Mendeley? Jadi penambahan jurnal ini sebenarnya dilakukan untuk memudahkan teman-teman dalam membuat kutipan atau daftar pustaka. Jadi ketika teman-teman memiliki judul yang ingin teman-teman tambahkan ke dalam karya ilmiah milik teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung tulis judulnya di sini, atau mencari sesuatu yang relevan sesuai dengan karya ilmiah yang teman-teman tulis gitu. Nah, untuk memasukkan artikel yang ada di Mendeley ini, teman-teman bisa langsung klik Add to Library yang ini. Add to Library. Dengan menambahkan ke dalam library, jadi teman-teman artikel ini akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi Mendeley punya teman-teman. Di sini kita akan klik Add to Library. Nah, ketika sudah berubah menjadi view in library, itu artinya artikel teman-teman sudah ditambahkan ke dalam aplikasi Mendeley punya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri dengan mengklik view in library. Nah, nanti library milik teman-teman akan muncul. Nah, di sini teman-teman akan punya semua referensi dari akun Mendeley punya teman-teman. Dan tadi kita telah menambahkan punya Zadeh, the concept of a linguistic variable. Jadi kita akan coba cari di sini dan sudah masuk di sini ya, the concept of a linguistic variable milik Zadeh. Nah, selain dari sini teman-teman juga bisa lihat di aplikasi Mendeley punya teman-teman dengan cara kalau misalkan kalian sudah tambahkan melalui web, jangan lupa di sync dulu ya. Soalnya di sini nggak kelihatan kalau misalkan teman-teman nggak sync dulu. Nah, di sini akan baru masuk ini punya Zadeh, the concept of a linguistic variable. Dan di sini ada detailnya tentang artikel yang teman-teman tambahkan. Oke, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tidak menggunakan website milik Mendeley. Cara yang kedua ini berguna apabila teman-teman sudah mendapatkan atau mendownload artikel milik teman-teman dan artikel tersebut sudah ada di dalam komputer. Jadi untuk langkah-langkah cara yang kedua ini, teman-teman bisa langsung klik add di sini, lalu pilih add files. Nah, di sini saya ingin menambahkan dokumen saya yang berjudul Effectiveness Analysis of Zero R Reader and Part Classifier. Teman-teman tinggal pilih artikel atau jurnal milik teman-teman, lalu klik open di sini, lalu akan muncul yang ini. Artikel punya teman-teman akan langsung muncul di dalam all dokumen Mendeley desktop milik punya teman-teman. Nah, itu adalah cara yang kedua. Perlu diperhatikan ya teman-teman, dalam menggunakan Mendeley ini, teman-teman harus memperhatikan apakah referensi yang teman-teman tambahkan ke dalam all dokumen teman-teman yang di dalam Mendeley ini sudah mempunyai dokumennya atau belum. Hal itu dapat dilihat dari sini, dokumennya. Jika artikel yang teman-teman tambahkan di dalam Mendeley desktop sudah mempunyai papernya, ketika diklik 2 kali akan muncul papernya seperti ini misalkan. Ini akan muncul semua halaman jurnal yang teman-teman
tambahkan di Mendeley Desktop. Tapi jika tidak ada, maka ketika diklik 2 kali tidak akan keluar apapun. Dan teman-teman juga bisa dilihat di sini, berbeda dengan yang ini, 2 di sini ada lambang PDF-nya, di sini tidak ada. Yang mengartikan bahwa ini judul-judul ini tidak memiliki dokumennya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan papernya? Karena di Mendeley tidak tersedia paper untuk semua judul, teman-teman bisa mendapatkannya melalui website Sci-Hub. Ya, di sini teman-teman bisa langsung klik di Google Sci-Hub. Nah, teman-teman bisa langsung klik hasil pencarian yang pertama dari Sci-Hub di sini. Akan muncul halamannya seperti ini, Sci-Hub. Jadi Sci-Hub ini adalah situs yang digunakan untuk mencari dokumen-dokumen PDF-nya atau e-paper atau full paper dari judul-judul artikel yang teman-teman tambahkan di Mendeley. Karena tidak semua judul di Mendeley mempunyai artikel full papernya. Seperti yang tadi setelah saya tambahkan, yaitu milik Zadeh. Di sini tidak memiliki PDF-nya, jadi saya akan mencari PDF milik Zadeh, yaitu dengan judul The Concept of a Linguistic Variable. Jadi caranya adalah teman-teman di sini klik judul yang teman-teman inginkan untuk dicari full papernya. Teman-teman tinggal scroll ke bawah di bagian detailnya, lalu di sini akan ada nomor DOI yang teman-teman bisa copy langsung. Setelah di copy, teman-teman bisa langsung masukkan ke sini untuk nomor DOI-nya. Lalu klik open. Untuk prosesnya memang agak lama ya sebenarnya. Di sini saya sudah pernah mencari sebelumnya di sini ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini adalah hasil pencarian yang tadi telah kita lakukan. The Concept of a Linguistic Variable milik Zadeh di sini ya. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload dengan dengan mengklik icon ini, icon download. Lalu tinggal di save dan akan dilakukan proses unduhan. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Mendeley Desktop lagi, lalu lakukan cara yang sama dengan penambahan artikel menggunakan add files yang tadi kita lakukan, yaitu add, lalu add files. Sini kita akan memasukkan file milik Zadeh yang tadi sudah kita download. Nah, di sini akan muncul halaman icon papernya. Jadi di sini double ya, jadi di delete satu aja. Jadi biar nggak kebanyakan. Nah, di sini sudah ada icon PDF-nya dan diklik 2 kali pun sudah langsung muncul ya. Nah, ini artinya dokumennya sudah ada dan sudah masuk ke dalam Mendeley. Nah, teman-teman, satu hal lagi. Jadi untuk detail yang ada di dalam sini, mengapa kita harus mencari artikel full paper dari judul yang kita cari artikelnya, itu karena untuk melengkapi detail yang ada di sini, detail Mendeley yang ada di sini. Kenapa kita harus melengkapi detail yang ada di sini? Itu karena penulisan kutipan dan daftar pustaka yang akan dilakukan di Word akan didasarkan dari detail yang ada di sini. Jadi jika teman-teman menggunakan Mendeley untuk proses kutipan atau daftar pustaka, kalau misalkan di sini tidak lengkap atau salah, maka penulisan daftar pustakanya pun yang ada di Word teman-teman juga bisa salah. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini pages-nya belum terisi, jadi cara melengkapinya kita bisa menulis secara manual, mengetikkannya secara manual.
Sini abstraknya udah ada, year-nya udah ada, volume dan issue-nya juga ada. Jadi pages-nya belum ada. Misalkan di sini adalah pages-nya dari 199 sampai 249. Jadi kita akan tulis di sini 199 sampai 249. Nah, sudah lengkaplah detail milik paper The Concept of a Linguistic Variable. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tadi cara menambahkan artikel itu baru disebutkan 2. Jadi untuk yang ketiga ini, kita akan menambahkannya secara manual, secara offline. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi Mendeley ini adalah aplikasi yang online. Jadi teman-teman butuh jaringan online untuk melakukan semua yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan judul artikel secara offline pun juga bisa. Jadi teman-teman tinggal pilih file. Teman-teman pilih file di sini lalu klik add entry manually. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isi secara manual judul artikel yang teman-teman ingin isi. Di sini tipenya juga ada banyak, ada jurnal, bisa diganti jadi buku kalau teman-teman mengutip buku, dan ensiklopedia juga ada. Lalu ketika teman-teman sudah selesai mengisi ini semua, teman-teman bisa langsung klik save di sini dan lalu akan muncul di dalam dokumen sini. Oke. Jadi seperti itulah ketiga cara untuk menambahkan artikel ke dalam Mendeley Desktop. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memasuki tentang bagaimana cara untuk membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley Desktop. Jadi pertama-tama, kita akan membuka Microsoft Word terlebih dahulu. Ditunggu sebentar hingga Microsoft Word-nya terbuka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa paragraf untuk dijadikan contoh pengutipan. Oke, jadi di sini kita memiliki 2 paragraf, yaitu dua-duanya ingin kita kutip. Nah, jadi paragraf yang pertama adalah pengertian variabel linguistik yang akan kita ambil kutipannya dari dokumen yang sebelumnya telah kita tambahkan di Mendeley. Oke, jadi untuk kutipan di sini sebenarnya bisa ditaruh kutipannya di akhir paragraf maupun di tengah-tengah paragraf seperti ini. Pengertian variabel linguistik menurut seseorang adalah variabel yang nilainya berupa kata atau kalimat dalam bahasa alamiah atau buatan dan sebagainya. Jadi cara untuk membuat kutipan menggunakan Mendeley di sini teman-teman harus menaruhkan kursor di tempat teman-teman ingin melakukan kutipan. Lalu teman-teman bisa memilih tab preferences di sini dan teman-teman akan lihat yang seperti ini, yaitu insert citation, Mendeley, dan sebagainya. Nah, untuk membuat kutipan, kita akan mengklik insert citation di sini. Kalau teman-teman belum punya ini, di tab preferences-nya, coba dilihat di bagian tools-nya ya, plugin Microsoft Word-nya. Mungkin teman-teman belum diinstal, jadi teman-teman harus install ini dulu ya, plugin Word dulu sebelum memulai kutipan ya. Karena jika tidak diinstal pluginnya maka tidak bisa. Jadi kita bisa lanjut membuat kutipan.
dengan mengarahkan kursor lalu klik insert citation di sini untuk menambahkan kutipan. Nah, di sini kita bisa menambahkan kutipan dengan mengetik dari mana kita mengambil kutipannya. Bisa dengan mengetik judul, tahun, atau pengarang yang teman-teman kutip artikelnya. Untuk ini tadi kita mengutip variabel linguistik yang ini. Atau kalau teman-teman lupa, bisa go to Mendeley aja, jadi teman-teman bisa langsung buka ini, langsung dipilih artikel yang teman-teman gunakan untuk dikutip, lalu klik cite di sini, cite. Nah, lagi dibuat kutipannya. Nah, pengertian variabel linguistik menurut Sadeh adalah variabel yang nilainya berupa kata atau kalimat dalam bahasa alami atau buatan. Nah, jadi kan ini dibuat secara otomatis oleh Mendeley. Nah, teman-teman nanti bisa mengubahnya di sini secara manual ya. Nah, teman-teman bisa ilangin di sini, misalkan tanda kurungnya mau dipindahin di sini. Pengertian. Oh, nih teman-teman bisa langsung klik aja keep manual edit kalau teman-teman mau menyimpan manual editnya ya, keep manual edit. Nah, pengertian variabel linguistik menurut Sadeh adalah variabel yang nilainya berupa kata, kalimat, bahasa alami atau buatan. Nah, sini sudah ada kutipannya. Nah, itu adalah kutipan di tengah-tengah paragraf. Nah, untuk di akhir paragraf sebenarnya sama saja, cuman teman-teman harus mengarahkan kursornya di bagian akhir paragraf, karena jika kursornya berada di tempat yang tidak seharusnya ada, nanti teman-teman malah mengutipnya di tempat yang paragraf yang salah gitu. Nah, teman-teman di sini kursornya sudah ada di akhir paragraf. Kita akan mengutip tentang zero error. Zero error adalah pengklasifikasian berbasis aturan yang paling sederhana dan bergantung pada target dan mengabaikan sebuah prediktor. Jadi kita akan memulai lagi insert citation di sini. Kalau misalkan teman-teman lupa, bisa langsung go to Mendeley. Nah, di sini saya mengutip punya Devasena, Effectiveness Analysis of Zero Error. Di sini bisa langsung diklik judulnya lalu klik cite. Nah, di sini langsung dibuat. Nah, untuk pengutipan mungkin teman-teman paham ya. Nah, untuk pengutipan ini teman-teman juga bisa mengubah gaya pengutipannya sesuai dengan kebutuhan milik teman-teman. Nah, di sini ada style di sini ya. Jadi teman-teman bisa klik apa aja yang jenis atau tipe apa yang ingin teman-teman pakai di karya ilmiah punya teman-teman. Jadi misalkan tadi kan kita pakai American Sociological ya. Jadi ayo kita pakai misalkan political. Oh, political sama aja ternyata. Coba kita pakai yang Chicago Manual. Oh, sama juga ternyata. Pakai IEEE. Nah, IEEE ini berbeda. Nih, jadi teman-teman bisa mengubah stylenya sesuai dengan kebutuhan milik teman-teman. Nah, dia bisa berubah. Oke. Nah, itu adalah tutorial untuk membuat kutipan atau citasi. Nah, sekarang kita akan memulai tentang bagaimana sih cara membuat daftar pustaka. Nah, di sini teman-teman di sini saja ya cara membuat daftar pustakanya, di bawah sini. Nah, kita akan membuat daftar pustaka. Kita akan membuat daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang tadi sudah kita kutip ya. Jadi untuk daftar pustaka ini lumayan gampang. Jadi kalau misalkan teman-teman udah selesai mengutip nih semuanya, teman-teman tinggal klik references dan di sini insert bibliografi.
klik ini, maka semuanya udah langsung terbuat secara otomatis seperti ini. Untuk kutipan-kutipan yang sebelumnya teman-teman sudah lakukan di bagian atas gitu. Nah, mengapa tadi saya bilang pengisian detail itu sangat penting? Karena untuk membuat daftar pustaka di sini. Jadi kalau misalkan volumenya kurang atau pagesnya kurang, maka daftar pustaka yang akan dibuat pun kurang atau bahkan bisa salah jika detailnya salah gitu. Jadi seperti itulah cara untuk menambahkan citasi atau kutipan beserta daftar pustaka. Nah, demikianlah berakhirnya video tutorial ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk kesalahan-kesalahan yang ada dalam pembuatan video ini. Semoga semua ilmu yang ada di dalam video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Terima kasih karena sudah menonton.